hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kali ini saya mengajak kita merenungkan satu pertanyaan. Mengapa umur manusia semakin pendek? Nah, kita tahu bersama di dalam Alkitab bahwa orang-orang zaman purbakala, zaman dahulu, manusia pertama Adam dan Hawa mencapai usia 930 tahun. Usia Set mencapai 912 tahun. Nuh 900 tahun lebih. Dan manusia yang umurnya terpanjang di dalam Alkitab hampir 1000 tahun bernama Metusalah. Usianya mencapai 969 tahun. Lalu kemudian setelah zaman Nuh, usia manusia berkurang menjadi 700-an tahun. Kemudian lagi berkurang lagi menjadi 500-an tahun. Dan sampai kepada zaman Abraham, usia Abraham 175 tahun. Kemudian usia itu makin turun sampai kepada zaman Musa 120 tahun. Lalu kemudian pada zaman Daud dan Salomo 70 sampai 80 tahun. Demikian usia manusia sampai saat ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa usia manusia semakin turun? Ini yang akan kita bahas. Ini yang saya mau kita bahas secara bersama-sama sebagai perenungan kita untuk memandang kepada kemuliaan Allah. Saya akan bacakan salah satu ayat bagi kita dan beberapa nanti ayat yang akan kita bacakan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi di Kejadian pasal 6, Tuhan berkata bahwa usianya tidak akan panjang, dikurangi menjadi 120 tahun. Dan itu berlaku sampai zaman Musa dan beberapa generasi berikutnya. Tetapi pada zaman Daud dan Salomo, usia tidak mencapai 100 tahun. Demikian hal itu terjadi sampai saat ini. Jadi dari ayat yang kita baca tadi, ternyata Tuhan yang menghendaki usianya berkurang. Usia manusia berkurang. Dari pertanyaan mengapa usia manusia makin berkurang, ada dua sisi jawaban yang telah disampaikan. Yang pertama jawaban dari sisi teologis, dan yang kedua jawaban dari sisi keilmuan. Dari sisi teologis ada beberapa pendapat yang pernah disampaikan bahwa umur manusia semakin berkurang. Alasan yang pertama yang pernah disampaikan adalah untuk menghancurkan kesombongan manusia. Ternyata manusia-manusia zaman purbakala secara genetik, secara fisiologi, secara fisik mereka adalah manusia-manusia raksasa dan usia mereka panjang-panjang. Dan hal itu menyebabkan banyak manusia raksasa itu sombong-sombong dan meninggalkan Tuhan. Itu dicatat di dalam Kejadian. Jadi itu salah satu argumen karena kesombongan. Maka Allah mengurangi usia manusia. Itu pandangan yang pertama. Nah, kedua, ada pandangan yang pernah dikemukakan oleh penginjil dari Korea namanya Thomas Wang. Thomas Wang, dia berargumen bahwa umur manusia diperpendek untuk mempercepat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Sementara kedatangan Tuhan dipercepat, manusia-manusia akan dilahirkan ke bumi. Lalu pandangan yang ketiga untuk mengurangi populasi. Jadi kalau manusia umurnya panjang-panjang, maka jumlah populasi manusia akan meledak dan hal itu menimbulkan ketidakseimbangan dalam banyak hal, termasuk hal makanan, termasuk hal tempat tinggal dan lain-lain. Lalu alasan-alasan yang lain yang pernah dikemukakan juga bahwa umur manusia makin dikurangi untuk mengurangi tanggung jawab. Semakin panjang usia manusia, semakin banyak tanggung jawab yang harus dia lakukan. Jadi untuk mengurangi tanggung jawab yang berat itu, maka umur manusia diperpendek. Maksudnya begini, dalam kehidupan setiap kita manusia, kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kalau tugas itu telah selesai, maka kita akan kembali kepada Tuhan. Maka ketika tanggung jawab berkurang, maka tanggung jawab cepat selesai. Sehingga setelah tugas itu selesai, manusia kembali kepada Tuhan. Nah, itu juga argumen-argumennya. Lalu ada argumen yang lain berkata bahwa itu disebabkan karena dosa. Jadi yang pertama tadi karena kesombongan manusia. Lalu kemudian yang kedua untuk mengurangi populasi. Lalu kemudian yang ketiga untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Lalu pandangan yang keempat untuk mengurangi tanggung jawab. Dan pandangan yang kelima karena dosa. Itulah alasan-alasan yang pernah dikemukakan secara teologis. Nah, sekarang secara keilmuan ada beberapa pandangan yang pernah disampaikan.
Yang paling utama adalah karena menurunnya kualitas gen manusia. Jadi gen Adam itu begitu sempurna sampai kepada keturunan-keturunan mereka. Lalu alasan keilmuan lain karena pencemaran lingkungan. Harus diakui bahwa lingkungan alam semesta semakin cemar karena manusia tidak mampu melestarikannya, memeliharanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian juga karena masalah makanan. Jadi sebenarnya manusia zaman purbakala, manusia pertama itu makanannya adalah tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, buah-buahan dan biji-bijian, belum memakan ternak. Baru kemudian di generasi-generasi berikutnya makan ternak. Sampai kepada kita zaman sekarang ada makanan-makanan fast food, makanan-makanan jadian yang mungkin saja menyebabkan umur manusia berkurang. Jadi secara garis besar ada dua pandangan yang pernah diucapkan dari dua sisi. Sisi yang pertama sisi teologis, sisi yang kedua adalah sisi keilmuan. Dari banyak pandangan yang sudah disampaikan, lalu pandangan kita seperti apa? Sebagaimana kita akui bersama bahwa sesungguhnya Allah tidak menghendaki kematian manusia. Jadi kalau sampai manusia mati, itu karena pelanggaran dan dosa-dosa. Sebab pada mulanya Tuhan telah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, kepada manusia, supaya tidak melanggar perintah memakan buah pohon yang dilarang. Tetapi karena Adam melanggar perintah itu, maka dipastikan saat itu manusia akan meninggal, akan mati. Jadi seharusnya manusia akan hidup selama-lamanya. Tetapi karena dosa menjadikan manusia akan mati. Lalu kemudian dosa itu mencemari seluruh umat manusia. Dosa itu diwariskan kepada seluruh umat manusia. Maka umur manusia semakin pendek. Maka dari situlah saya berargumen secara pribadi bahwa alasan yang paling teologis mengapa usia manusia semakin berkurang karena dosa. Jadi penjelasannya dari sisi teologis maupun dari sisi keilmuan. Manusia yang mewariskan dosa Adam dan Hawa memiliki kecenderungan hati untuk berlaku jahat, untuk merusak lingkungan, lalu memiliki gaya hidup dan pikiran yang tidak baik. Kemudian hal itu merusak semua di dalam cara hidup, dalam cara berpikir, dan pola makan. Maka dipastikan bahwa hal itu merusak tatanan kehidupan manusia yang murni, merusak genetika, merusak tubuh ragawi manusia itu sendiri karena cara hidup yang tidak baik, cara pikir yang tidak baik, pola makan yang tidak baik, cenderung serakah dan mengakibatkan umur manusia semakin berkurang, dan semakin berkurang. Dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10, Musa menuliskan demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi di sini telah menyampaikan kebenaran bahwa usia manusia hanya akan mencapai 70 tahun atau sampai 80 tahun. Kalau ada usia manusia yang lebih daripada itu berarti anugerah luar biasa dari Tuhan. Kita tahu bersama, kita melihat bersama bahwa memang usia manusia di zaman sekarang memang 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Kalau lebih daripada itu dianggap sebagai anugerah Tuhan. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Alasannya tadi karena dosa. Karena dosa itu menimbulkan kecenderungan hati yang merusak kehidupan sehingga usia pun akan semakin berkurang. Sebagai argumentasi dari pandangan saya ini, saya akan bacakan Amsal pasal 10 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi maksudnya karena dosalah usia manusia menjadi pendek. Lalu apa pesan teologis yang kita mau renungkan, yang saya mau sampaikan untuk kita berhubungan dengan pembahasan usia manusia yang semakin pendek ini? Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan telah memberikan kita kesempatan di dalam rentang usia kita, entah berapa tahun, entah mencapai 70 tahun, bahkan 80 tahun, atau mungkin lebih daripada itu. Itu suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita melakukan kehendak-Nya, supaya kita memuliakan Dia, supaya kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disampaikan, yang telah diperintahkan oleh Tuhan kita, untuk kita lakukan, memberitakan firman, hidup berpadangan dengan Kristus, memuliakan Dia seumur hidup kita, dan kita melaksanakan tugas itu selama kita memiliki kesempatan di dalam rentang usia kita itu. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah
di dalam sisa-sisa hidup ini sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, kita melaksanakan tugas itu sampai selesai. Dan pada akhirnya ketika kita kembali kepada Tuhan sesuai dengan usia yang diberikan kepada kita, maka kita bertemu dengan Tuhan kelak dan Tuhan berkata kepada kita, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu selama engkau hidup di dunia." Tuhan memberkati kita semua. Amin.